Yesus, Engkau andalanku, jaminan hidup kini dan kelak. Simpanlah aku dalam hatimu, tunjukkan kerahiman-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau andalanku, jaminan hidup kini dan kelak. Simpanlah aku dalam hatimu, tunjukkan kerahiman-Mu, Yesus Tuhanku. Saudara-saudari yang terkasih, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Romo. Jelas. Terima kasih. Salam kenal semuanya, salam kerahiman ya. Saya Romo Cahyo dari Gedangan, Semarang. Gereja Santo Yusuf Gedangan itu adalah gereja Katolik tertua di Keuskupan Agung Semarang. Jadi ibaratnya saya itu menjaga museum kalau di sini itu. Ini pesertanya banyak sekali ya. Ada yang dari Satora, oh teman-teman dari Tangerang, waduh banyak sekali juga. Kita berjumpa lagi secara virtual pada izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Baik, terima kasih. Saya terlebih dahulu akan memulai dari ini dan saya yakin teman-teman sudah paham ya, sudah terbiasa. Tetapi saya mau menyegarkan kembali apa itu Allah yang Maha-Rahim. Saya tertarik untuk melihatnya dari akar kata rahim, berasal dari bahasa Arab. Akar katanya rahima, memiliki makna mengasihi, memahami, menyayangi, mencintai, menghargai, dan menghormati. Lalu rahim sebagai kata benda punya gender perempuan. Lalu memiliki makna juga sebagai kandungan, uterus atau dalam bahasa Inggris kemudian womb. Ini sebagai bagian tubuh wanita. Dengan demikian ia juga memiliki makna hubungan darah sekaligus hubungan keluarga. Bentuk jamak kata rahim yaitu hubungan kerabat satu ibu. Rahim sebagai kata kerja dengan i pendek memiliki makna menyayangi, dan rahim dengan i yang lebih panjang bermakna penyayang. Kata rahim dalam bahasa Arab menunjukkan pentingnya hubungan darah dan keluarga. Tuhan pun menggunakan kata rahim yang merujuk kepada kandungan ibu untuk mengajarkan hubungan Tuhan dan ciptaannya. Dengan demikian sifat rahim seorang ibu yang melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana, ya itu melekat pada kata sifat ini. Ibu mencintai anaknya yang lahir dari rahimnya, bukan karena anaknya berbuat baik, tetapi karena itu adalah dorongan hati yang tidak terelakkan. Masih melanjutkan, dan di dalam iman Katolik, salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air.
Maka saya mengajak Anda untuk mengingat kesaksian dari Yohanes, pengarang Injil, ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Yesus dengan tombak, maka memancarlah dari luka itu. Jika darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus. Dengan memberi gelar Maha Rahim pada Allah, berarti kita mengakui bahwa ada kasih yang lebih dari kasih sayang ibu yang ada pada Allah. Mari kita ingat Yesaya bab 49 ayat 15. Secara indah di sana dituliskan ya, mungkinkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku, di sini Allah ya, tidak akan melupakan engkau. Oh ya teman-teman, tidak usah mencatat atau apa ya presentasi ini karena saya sudah memberikan kepada panitia soft copy-nya berupa PDF. Nanti bisa di-sharekan kepada Anda PDF-nya. Nah, sekarang kita menuju ini yang dinamakan sebagai distribusi atau pengejawantahan dari kerahiman Allah yang kita bahas di depan tadi. Sumbernya adalah Bapa sendiri yang Maha Rahim. Lalu, mari ingat terus, Yesus adalah wajah kerahiman Bapa, dan di sisi lain, Roh Kudus itu adalah penggerak kerahiman. Dan kita semua yang berkumpul sebagai gereja ini, jadi bukan dalam arti bangunan atau fisiknya, kita sebagai persekutuan, sebagai keluarga, sebagai paguyuban, adalah wujud kerahiman itu. Lalu gereja sebagai wujud kerahiman diperluas lagi di sini. Saya secara pribadi, kita semua yang hadir di sini secara pribadi, yang berdoa koronkah di sini adalah pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan anugerah kerahiman. Maka kemudian konsekuensinya kita diminta untuk menjadi saksi kerahiman. Kita semua yang mendalami, menghayati, kemudian berkembang dalam devosi kerahiman ilahi, pasti sudah memahami ini ya, bahwa ini adalah suatu devosi kepada cinta, belas kasih Allah yang tidak terbatas kepada umatnya. Dan melalui devosi kerahiman ini, kita bersedia menjadi bejana-bejana kerahimannya. Menjadi bejana kerahimannya berarti bersedia untuk membiarkan belas kasih Allah mengalir melalui diri kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan foto di sebelah itu foto Santa Maria Faustina Kowalska, kita semua sudah hafal. Beliau dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Dan melaluinya Tuhan Yesus menyampaikan kepada dunia pesan kerahiman ilahi dan menyatakan jalan kesempurnaan Kristiani berdasarkan iman akan Tuhan dan sikap berbelas kasih kepada sesama. Jadi amat dekat sekali kalau kita bicara tentang kerahiman, belas kasih, sekaligus juga pengampunan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka pada malam hari ini saya menawarkan tema kepada Anda semua di Lukas 15
ayat 11 sampai 32, ini kita sudah akrab sekali dengan kisah ini ya. Biasanya kita membacanya sebagai kisah anak yang hilang, tetapi saya mengajak Anda untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Mari kita membacanya dulu secara di dalam hati. Atau ada panitia yang membantu saya untuk membacakan ini? Saya persilahkan. Doakan atau meditasikan perikop Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berilah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sebentar. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Ibu Jau. Ya. Sama-sama Romo. Saudara-saudari yang terkasih, ini perikop yang sudah sangat akrab dengan kita ya. Jadi di satu sisi ada
anak bungsu, dan di sisi lain ada anak yang sulung. Membaca perikop ini selalu saja ada sesuatu yang baru menurut saya ya. Jadi kalau dulu kita hanya terfokus saja pada anak yang bungsu, tetapi suatu hari kita diberi inspirasi. Oh iya, jangan-jangan ini ada unsur yang menarik lagi, yaitu dari sisi si sulung. Lalu semakin ke sini kita dibuat menjadi lebih dewasa lagi. Oh, ternyata perspektifnya bisa berbeda lagi kalau kita melihat dari sisi bapaknya yang berlimpah kasih itu ya. Maka setelah dari pembacaan tadi, misalnya kita ada waktu lebih panjang ya di rumah gitu. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Yang pertama adalah siapakah anak hilang itu? Si bungsu atau si sulung? Atau orang yang kita cintai atau bahkan diri kita sendiri? Bagaimana perasaan si hilang ketika diterima bapaknya dengan kasih yang terbuka lebar-lebar? Yang poin kedua, kita lari menghilang seperti anak bungsu atau bersikap seperti anak sulung yang tidak paham akan bapaknya. Jadi bapa di sini itu bapa yang berwajah kasih. Prodigal itu salah satu artinya dalam bahasa Inggris yaitu boros. Nah, ini menarik kalau kita menilai dari kata ini ya. Jadi bukan hanya anak yang hilang itu saja. Prodigal itu salah satu artinya adalah boros. Artinya tanpa syarat, pokoknya diberikan terus, melimpah tiada batas. Nah, tampaknya dalam perikop ini, si Bapak ini adalah representasi dari Allah yang Maha Rahim. Belas kasihnya tiada batas, pengampunannya tiada batas. Beliau juga penuh dengan kejutan. Dan pada poin yang ketiga, pertanyaan penuntun saya adalah apakah kita dapat berbelas kasih seperti Bapa yang berbelas kasih terhadap manusia yang bertobat. Mari sekarang saya mengajak Anda untuk melihat sedikit demi sedikit intisari dari perikop ini. Nah, ini. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini sudah begitu sering, familiar, akrab di telinga kita. Dan sebagian mengira bahwa perumpamaan ini berbicara tentang pertobatan. Boleh-boleh saja ya. Akan tetapi sebenarnya pesan pokok yang lebih tajam adalah perumpamaan ini tentang belas kasih Allah. Jadi bukan pertama-tama tentang pertobatan atau pembalikan hidup seseorang dari anak yang sesat dan durhaka menjadi bertobat, bukan itu, tetapi belas kasih seorang bapa atau ayah terhadap anaknya yang menyesal dan bertobat. Ada sebuah pesan pokok yang ingin disampaikan, yaitu supaya orang bisa berbelas kasih. Siapa di sini orang itu? Ya, kita semua yang membaca perikop ini. Bisa berbelas kasih seperti Allah Bapa yang berbelas kasih terhadap manusia yang bertobat. Ini Yesus itu mau menggunakan peran anak sulung dan anak bungsu untuk menggambarkan 2 metode dasar yang biasa dilakukan oleh orang Kristen atau pada umumnya.
guna memperoleh sebuah kebahagiaan dan kepuasan. Ya. Jadi, satu, metode ketaatan moral atau dalam bahasa yang lebih dekat sekarang adalah kesalehan. Hal-hal yang tampak saleh, ya, diwakili oleh anak sulung. Lalu yang kedua, ciri atau metode penemuan jati diri. Pokoknya ingin mencari kebebasannya sendiri. Ini diwakili oleh anak bungsu. Lihatlah dua hal ini. Yang satu, merasa diri sangat taat, sangat saleh, dan di sisi yang lain, ekstrim yang lain, dia merasa saya harus menemukan sesuatu di luar dari rumah Bapa. Kedua anak itu ya, baik sulung maupun yang bungsu, sebenarnya sama-sama terhilang. Hati kedua bersaudara itu sama. Karena keduanya membenci otoritas sang ayah dan mencari cara untuk membebaskan diri. Kalau dicermati, keduanya itu sama-sama memberontak loh, meskipun dengan cara yang berbeda. Anak sulung memberontak atau melawan ayahnya dengan seolah-olah melakukan kehendaknya, tampaknya taat, tampaknya saleh. Dan sebaliknya si bungsu jelas kelihatan sekali memberontak dengan melanggar aturan-aturan Bapa. Maka kita bisa membuat kesimpulan ini keduanya sama-sama tidak mengasihi ayah mereka. Fakta ini memberikan pelajaran bahwa ketaatan yang sangat ketat dapat menjadi strategi untuk melawan dan memberontak kepada Allah. Poin ketiga, mari melihat bahwa Bapa atau Allah adalah Maha Pengasih. Kebenaran ini ditunjukkan secara jelas oleh figur ayah, figur Bapa dalam perumpamaan ini. Meskipun kedua anaknya tidak mengasihinya, tidak menghormatinya, memberontak bahkan melawannya, tetapi Bapa tetap mengasihi mereka. Maka demikian halnya Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk mati karena kasih-Nya bagi manusia yang berdosa. Dan itulah Injil, itulah kabar gembira, itulah warta keselamatan. Dalam pandangan Injil, semua orang telah salah, semua orang berdosa. Akan tetapi semua orang dikasihi Allah. Bahkan semua orang diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran dan kemuliaan Allah. Ini sedikit catatan dari perikop ini, saudara-saudari ya. Ini. Mohon selalu mengingat bahwa perikop ini jangan sampai digunakan sebagai sebuah perikop pembenaran terjadinya kejahatan, KDRT, korupsi, penindasan hak dan martabat orang lain. Ya. Kemudian secara salah menggunakan perikop ini untuk memaksa korban harus mengampuni seperti Bapa yang berlimpah pengampunan. Nah, itu sudah salah kaprah ya. Itu. Kalau kita menyakiti orang lain dan orang itu kemudian luka batin, terus kita dengan sewenang-wenang mengatakan, kamu harus mengampuniku. Seperti Bapa yang berlimpah pengampunan. Nah, itu kita sendiri yang keblinger kalau seperti itu. Nggak boleh ya. Tidak pernah yang namanya perikop kitab suci dipakai sebuah dasar untuk menindas hak dan martabat manusia. Jangan pernah menggunakan pembenaran kitab suci
untuk membenarkan kesalahan dan dosa kita. Itu. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa ada ukuran kebahagiaan yang berbeda. Bungsu itu kebebasan, sebebas-bebasnya. Kesalehan atau ketaatan, nah itu ukuran kebahagiaan mereka. Dan di sini bapak atau ayah mereka tidak komplain, ya, menerima apa adanya. Bapak di sini menghormati pilihan anak-anaknya. Ada yang menggunakan kesalehan dan ketaatan moral sebagai kedok, silahkan. Ada yang mencari kebebasannya sendiri, tidak menghormatinya, silahkan. Nah, di sini poinnya. Bapa yang berlimpah kasih ini gagal dipahami dengan paradigma yang ekstrim. Kalau Anda melihat si bungsu dan si sulung, ini mewakili dua ekstrim yang berbeda. Dan ini yang disebut pertobatan agape, kasih Allah, pengampunan Allah yang tiada batas itu, ya. Selalu melibatkan dua sisi. Tangannya terulur dan mengharapkan kita pun juga untuk aktif. Jadi mengandung kerjasama. Supaya apa? Terjadi pemulihan martabat. Pengampunan Allah yang tiada batas itu akan menjadi omong kosong kalau kita tidak mengangkat tangan untuk meraih tangan Tuhan. Ini membutuhkan kerjasama. Selalu mengandaikan dua sisi, begini ya, ditarik begitu. Kalau Allah sudah mengulurkan tangan sementara kita hanya diam saja, ini tidak akan terjadi yang namanya anugerah. Dari pihak Allah atau Yesus Kristus memberikan pengampunan, memberikan kasih yang berlimpah, dan dari pihak manusia, ya, itu apa yang diminta? Kesadaran, penyesalan, tobat, syukur, murah hati mengampuni, pembaruan atau pertumbuhan diri yang berkelanjutan. Saudara-saudari, perikop ini dibiarkan menggantung, ya. Karena memang Yesus mengajarkan perumpamaan ini, di situ ada para murid, di situ ada orang-orang lain yang sederhana, dan terlebih lagi ada kelompok Farisi dan ahli Taurat. Ini akhir ceritanya dibuat menggantung sebenarnya sebagai suatu ajakan. Apakah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menyadari posisi mereka? Tidak ada endingnya, memang dibuat seperti itu supaya ada pemahaman, supaya ada pertobatan. Itu dia, ya. Semoga dari penjelasan saya ini sedikit banyak menambah wawasan dari Anda semua. Dan saya ingin mengakhiri renungan singkat ini ya dengan sebuah lagu. Lagu ini judulnya Bapa Berlimpah Kasih, dan memang inspirasinya dari permenungan yang kita bicarakan malam hari ini. Sebentar ya, saya mau ngambil gitar dulu. Apakah suara gitar masuk? Terdengar? Masuk, Romo.
Ini lebih mau menggambarkan tentang anak yang bungsu, ya kan? Anak yang bungsu yang terhilang arah, kemudian pergi menjauh. Dan yang pergi menjauh sebenarnya dua-duanya pergi menjauh ya, yang bungsu maupun yang sulung, begitu ya. Aku terhilang arah, aku pergi menjauh dari kasih-Mu Bapa, karena dosaku. Remuk redamnya hidupku, letih lesu tak berdaya, dan keluhku tak tersembunyi bagimu, Bapa. Engkau gundah menanti, kapan aku kembali dalam harap rindu. Sungguh besarlah cinta-Mu, tanpa Kau hitung dosaku. Kau berlari menjemput dan memelukku. Betapa besarnya cinta-Mu, Engkau pulihkan hidupku. Sujud ampunku, Kau sambut derai air mata-Mu, Bapa. Betapa besarnya cinta-Mu, Kau berikan hidup baru, tangis bahagia dalam kasih bersama-Mu. Gundah menanti, kapan aku kembali dalam harap rindu. Di lubuk hati-Mu sungguh besarlah cinta-Mu, tanpa Kau hitung dosaku. Kau berlari menjemput dan memelukku. Betapa besarnya cinta-Mu, Engkau pulihkan hidupku. Sujud ampunku, Kau sambut derai air mata-Mu, Bapa. Betapa besarnya cinta-Mu, Kau berikan hidup baru, tangis bahagia dalam kasih bersama-Mu. Tangis bahagia dalam kasih bersama-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya serahkan kepada MC. Ya, baik Romo, sungguh sangat luar biasa
suara Romo yang seperti dari surga suaranya. Semua orang memuji itu Romo di chat. Suara Romo bagus sekali. Ini Romo sudah ada masuk pertanyaan dari Ibu Bernadette Esther. Romo, apakah pertobatan yang sesungguhnya harus didahului oleh setiap canon bell moment? Saya jawab satu-satu atau bagaimana, Bu? Baru satu yang masuk, Romo. Oke, baru satu. Berarti langsung saya jawab ya. Ya, yang lain memuji suara Romo soalnya banyak banget. Tapi semua memuji nama suara Romo mereka. Cannonball ini suatu istilah di spiritualitas Ignatian, ya kan? Bagaimana Ignatius itu bertobat, mulai pertobatannya ketika mengalami luka karena kalah perang. Kena cannonball, jadi kena meriam gitu, remuk, dan itu kemudian membuat hancur mimpi-mimpinya untuk mengabdi menjadi ksatria di sebuah puri gitu ya. Dan momen ini memang menjadi sangat dramatis bagi Ignatius. Sebenarnya bukan momen cannonball-nya itu yang bagi saya menarik, sebenarnya adalah bagaimana dia tertarik untuk mengikuti para kudus dengan membaca dua buku itu. Jadi, apakah harus diawali dengan suatu peristiwa yang membenturkan kita, ya kan? Yang membuat kita terpuruk? Tidak harus. Jawaban saya tidak harus, ya kan? Kalau misalnya kita menjadi tergerak, kita sadar ketika ada teman menegur kita secara lembut, mengingatkan kita, bahkan kalau ada teguran yang keras sekalipun, tetapi itu membuat suatu transformasi di dalam hidup kita, bagi saya itu sudah pertobatan. Jadi tidak harus mengalami suatu peristiwa di mana kita amat dekat sekali dengan yang namanya ambang kematian gitu ya. Tidak. Tapi bisa dari peristiwa hidup sehari-hari yang membawa pada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Begitu jawaban saya. Ya, Ibu Bernadette Esther sudah mengerti ya. Semoga sudah mengerti ya jawaban dari Romo. Baik. Terima kasih Bu Yeni Umbas. Terima kasih Romo, karena kalau tadi waktu Romo bacakan cerita tentang ayah yang baik hati itu, dan di mana si anak bungsu itu benar-benar baru mengerti betapa murah hatinya ayahnya, itu saya langsung teringat pada Santo Ignatius yang mengalami hal yang sama. Bahwa kemudian dia membaca kisah Santo Santa dan bahkan cerita tentang Tuhan Yesus sendiri lalu menggerakkan dia berbalik arah. Nah, itu apakah semua orang harus mengalami seperti itu dulu, benar-benar pertobatan total begitu, Romo? Tapi terima kasih penjelasannya. Sama-sama, ya. Ini ada masuk lagi Romo dari Ibu Stolastika. Dari Ibu Skolastika, ya. Iya. Saya bantu ya Bu Yeni ya. Boleh. Ya. Dari HP. Ya, Romo, apakah belas kasih hanya untuk yang bertobat? Bagaimana kemaharahiman dicurahkan kepada yang belum bertobat? Apakah dapat membuat pertobatan Romo dan membangun kesadaran seseorang Romo? Ya, mengapa ini menarik ya bagi saya begini. Belas kasih itu tercurah kepada siapapun dalam kondisi apapun. Dan mohon diingat bahwa yang namanya pertobatan juga tidak hanya sekali di dalam hidup kita, ya. Pertobatan itu juga berproses. Jadi
Saya tidak berani mengatakan bahwa yang di sana tidak bertobat, gitu kan ya. Mungkin dalam proses menuju pertobatan. Tetapi ketika seseorang sudah bertobat pun masih dimungkinkan mengalami pertobatan-pertobatan selanjutnya. Jadi pertobatan bukan suatu fase, ya kan, ruang dan waktu yang sudah fix, tidak seperti itu. Yang namanya pertobatan itu selalu berproses, ya. Contohnya ada banyak di dalam kehidupan kita, ya kan. Mungkin ada saudara-saudari yang dulu belum menjadi Katolik, kemudian tergerak menjadi Katolik. Ketika sudah menjadi Katolik, kok saya menjadi semakin tergerak ya untuk menghayati spiritualitasnya Santa Faustina, kerahiman ilahi. Ini bentuk pertobatan yang baru lagi, ya. Kemudian setelah mendalami ini, kemudian semakin terbuka lagi. Di Tangerang itu teman-teman KI ada bakti sosial secara teratur juga ya, kan? Kemana gitu, pernah mengajak saya juga itu. Bagi saya ini bentuk pertobatan yang lain, ya. Jadi makanya pertobatan nggak hanya berhenti, tetapi terus berproses sampai kita itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Itu jawaban saya. Ya, makasih Romo. Ya, sama-sama. Belum ada lagi ya? Ada yang lagi Bapak Ibu atau bisa langsung raise hand untuk yang mau ditanyakan? Romo, ini ada yang bertanya. Ya, silakan. Apakah pengakuan dosa dan pertobatan itu sama, Romo? Iya, tidak sama. Jadi bagaimana mau menunjukkan pertobatan, ya? Ungkapan pertobatan salah satunya adalah memang masuk ke kamar pengakuan dosa. Tetapi untuk menunjukkan bahwa saya bertobat tidak hanya berhenti di ruang pengakuan dosa, tetapi di dalam hidup kita selanjutnya. Nah, gitu. Jadi jangan merasa Anda masuk kamar pengakuan dosa, sudah selesai, gitu kan ya. Terus Anda keluar dari ruang pengakuan dosa, melakukan dosa yang lain lagi. Nanti kalau seperti itu, absolusi dari Romo tidak efektif. Nah, gitu ya. Ada orang yang berprinsip, waduh, pokoknya ketika saya sudah ngaku dosa, udah plong, lalu berbuat dosa lagi. Nah, kalau seperti itu nggak ada manfaatnya, ya kan? Tuhan memberikan anugerah itu pengampunan, maksudnya supaya kita bisa melihat hidup kita itu secara berbeda, ya. Secara berbeda, tidak hanya melulu dalam lingkaran dosa, begitu loh. Kalau kita hidup dalam lingkaran rahmat, hidup kita itu akan menjadi lebih luas lagi, lebih merdeka lagi. Tidak dikungkung oleh dosa satu, dosa berikutnya, dan dosa lainnya. Itu dia. Itu jawaban saya. Oke Romo, karena yang bertanya ini ada di sebelah saya, jadi yang langsung mendengarkan. Oke Romo, ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Tertobat perlu proses. Ya. Sebagai orang tua, bila tahu bahwa anak-anaknya melakukan pelanggaran atau tingkah laku yang kurang baik, apakah kita hanya mendoakan saja atau bagaimana, Romo? Ya, ini tentang masalah bagaimana mewariskan nilai-nilai yang baik. Mohon untuk menyadari bahwa yang namanya kasih itu bukan memanjakan. Ya. Kasih harus ada sesuatu yang dilakukan sebagai action,
ada ekstrimnya loh ya. Bukan memanjakan, tetapi juga bukan kekerasan. Ini agak sulit, saudara-saudari. Ya. Dan saya merasa Anda sebagai orang tua menyadari hal ini. Anda pasti akan mewariskan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak Anda. Satu, tidak dengan cara yang keras atau kasar, tetapi di sisi lain juga tidak membuat anak Anda menjadi manja. Maka, ya, tidak hanya berhenti mendoakan saja, tetapi ada suatu strategi, ada suatu metode yang kita pakai, yang kita gunakan dengan bijaksana. Itu dia. Ya. Ini agak susah gampang, karena kalau Anda terlalu keras, nanti bisa jadi anaknya berkecil hati. Kalau Anda membiarkan, itu sama saja kita meracuni masa depan mereka. Itu. Ya, jadi mohon dilihat ada sisi-sisi ekstrim di sini, dan mari bergerak di ruang tengah yang lebih fleksibel gitu ya. Itu jawaban saya. Ibu Jo, masih ada Ibu Jo? Masih ada. Pertobatan Santo Ignatius menerima kerahiman Allah ini dirasakan oleh Ignatius seperti apa atau di saat apa ya, Romo? Kalau boleh sedikit menjelaskan, pada waktu beliau menimbang-nimbang atau memikir-mikirkan. Santo Ignatius itu kan pingin jadi kesatria yang mengabdi pada seorang putri bangsawan di sebuah kastil atau puri. Itu adalah suatu cita-cita yang didambakan oleh banyak orang pada masanya. Ya. Dia pada saat pemulihan sakitnya membayangkan itu dan rasa-rasanya kok enak ya. Nah, gitu. Tetapi di sisi lain ada buku yang dibacanya dan itu mempengaruhinya. Dia juga membayangkan begini. Kalau saya nanti mengikuti jejaknya Santo, mirip dengan Santo Fransiskus Assisi atau Santo Dominikus, kok juga enak. Dan ketika membayangkan itu, rasa perasaan yang dialami ketika mau mencontoh atau meneladan orang-orang kudus ini, perasaan damainya jauh lebih lama daripada ketika dia membayangkan menjadi seorang kesatria di sebuah puri. Bagi saya itu sudah suatu cara Allah menunjukkan, ya, mulai menarik Santo Ignatius Loyola. Ada banyak kisah-kisah yang lain, tapi saya tunjukkan salah satunya, mulai dari ketertarikannya untuk meniru, untuk meneladan apa yang dilakukan Santo Fransiskus Assisi dan Santo Dominikus. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Lanjut Bu Ada Yang. yang raise hand, Ibu Elizabeth raise hand. Silakan Ibu. Ya, nama istri. Ya nggak apa-apa, ini Terus yang muncul kok bapak-bapak. biasa, bapak kan membackup istri yang di depan biasanya. Ya Romo, saya Pak Jo dari Paroki Kalideres, KKI Paroki Kalideres. Terdengar ya, suara saya terdengar? Dengar jelas. Oh iya. Romo, ini mengenai kerahiman atau cinta kasih Allah ya. Kita percaya Allah ini dalam arti kan Allah yang awal ya, yang menciptakan lah seluruh umat manusia gitu. Apakah persepsi kerahiman atau cinta kasih Allah ini hanya untuk ruang lingkup Katolik, atau ya bagaimana dengan orang yang mungkin
maaf ya, beriman yang lain, tetapi mungkin ya dia melakukan dalam kehidupannya ya mungkin Romo bisa paham ya. Maksud saya apakah ini hanya untuk ruang lingkup orang Katolik atau memang Allah itu menyiapkan untuk umat manusia ya di seluruh dunia gitu. Tapi bagaimana kalau mereka yang di luar Katolik bisa menikmati cinta kasih Allah ini dalam pandangan Gereja Katolik, Romo? Terima kasih. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa kata rahim itu kan Ya. juga diamini, juga digunakan oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Tetapi apakah penghayatan kerahiman itu seperti kita menghayati belas kasih Allah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita? Nah, itu yang harus diakui, kita berbeda di sini. Ya. Karena apa? Bentuk belas kasih, bentuk kerahiman, bentuk pengampunan yang diwartakan oleh Yesus itu betul-betul suatu bentuk yang radikal, tidak bersyarat. Dan ini yang boleh saya banggakan dari iman Katolik, ya kan? Dari melihat Yesus saja sebagai pribadi yang kedua, saya, ya kan, turun memakai identitas manusia saja sudah merendahkan dirinya loh, menjadi ciptaan, ya kan? Apalagi wafat, ya kan, wafat dengan cara serendah-rendahnya disalib. Itu sudah sampai bentuk pengosongan diri, kenosis. Jadi yang namanya belas kasih Tuhan yang paling sempurna memang dialami oleh Yesus karena dia sudah mencapai kenosis. Dan jenis yang seperti ini itu hanya ada di kita. Orang sampai mempersembahkan seluruh dirinya, seluruh hidupnya demi kita semua, itu hanya terjadi di iman Katolik. Karena itulah kita banyak memiliki para martir ya, para kudus yang tanpa maksudnya apa? Digenggam lagi. Pokoknya hidupnya hanya untuk Tuhan, dan dengan demikian saya mau menyelamatkan juga orang-orang di sekitar saya. Itu hanya terjadi di iman kita. Dan memang harapannya adalah kalau orang semakin berbelas kasih, itu yang namanya kejahatan itu lambat laun akan berkurang. Walaupun sampai sekarang namanya kejahatan tetap ada ya. Tidak akan pernah bisa selesai dengan kejahatan. Yesus itu memberikan suatu alternatif mengisi kehidupan kita itu dengan belas kasih. Karena jangan sampai apa, hidup itu hanya diisi sebagai rangkaian mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Seperti itu. Jadi dengan adanya belas kasih kita mau mewarnai dunia menjadi seperti yang dicita-citakan oleh Allah pada awal semua ini diciptakan. Nah, demikian penjelasan saya. Makasih Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Karena waktu juga, maka pertanyaan di stop. Oke, ya. Karena sudah waktu dan